Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channelku. Saya Dr. Rudi Marokono, seorang dokter umum, ada di TikTok dan IG It's Dokter Muda. Kali ini kita bahas tentang TBC, tuberkulosis, atau teman-teman yang punya batuk lama bisa nonton video ini dan mungkin terkena TBC, tapi semoga enggak. Kita akan bahas penanganannya gimana dan kenapa teman-teman kena TBC. Sebelum itu aku pengen jelasin apa itu TBC dengan bahasa yang simpel, sederhana, dan mudah dipahami. Jadi TBC itu kepanjangan dari tuberkulosis. Ini diambil dari nama bakterinya, Mycobacterium tuberculosis. Itu adalah infeksi yang terjadi di paru-paru. Dan bakteri ini menyebar melalui droplet, mirip COVID, di udara melayang-layang kehirup. Jadi paling sering biasanya karena tertular kan. Dan tuberkulosis ini sangat mempengaruhi sistem imun. Makanya orang-orang yang kena TBC, dia akan mudah kena sakit. Indonesia itu, dia peringkat 2 TBC tertinggi di dunia. Bayangin malunya kayak apa. Kita TBC tertinggi nomor 2. Nomor 1 apa? India. Dan TBC ini di Indonesia itu dikatakan oleh Kemenkes pada tahun 2024 ada 1.090.000 kasus baru dan 125.000 kematian akibat TBC. Artinya, setiap sekitar 14 kematian tiap jam. Ini mungkin tidak secepat COVID ya, tapi dia lebih mengerikan daripada COVID. Cuman untungnya adalah dia nggak langsung parah gitu. Sebagian besar pasien-pasien TBC itu sembuh. Sebagian besar itu sembuh. Kenapa? Karena penanganan yang baik, penanganan yang cepat, dini penanganannya. Terus juga pasien itu patuh-patuh untuk minum obat sekalipun lama ya. Jadi jangan takut ya teman-teman. Terus apa yang paling mengerikan dari TBC itu? Bukan kematian ya, maksudnya kenapa sih TBC itu bisa membuat pasien sampai sebegitunya? Jadi teman-teman, TBC itu dia membuat imun penderitanya anjlok. Imunnya itu dimanipulasi sama TBC. Kalau teman-teman pernah nonton SpongeBob, itu ada plankton yang dia masuk ke kepala SpongeBob, terus dia menyetir SpongeBob ya. Terserah planktonnya. Itulah mirip sama TBC ini. Dia masuk ke dalam sistem imun ya, bukan otak ya, sistem imun. Terus dimanipulasi sistem imunnya. Jadi dalam bahasa medis ada namanya MHC kelas 2. Dia presenting ke makrofag. Ini bahasa medis, nggak apa-apa ya, dikit-dikit ya, belajar kedokteran. Terus habis itu dia akan mengganggu yang namanya pengeluaran sel T adaptif. Ini masalahnya itu di sini, sehingga kita nggak bisa melawan bakteri itu. Dia akan tumbuh berkembang biak terus sampai akhirnya berbulan-bulan, bertahun-tahun, sampai imun kita lemah, kita gampang kena sakit apapun. Apa gejala dari TBC? TBC gejala paling utama adalah batuk. Batuknya nggak harus 2 minggu ya, seminggu pun sebaiknya dicek teman-teman. Batuk, berdahak, dan biasanya ada darahnya. Batuk, ada kemerahan di dahaknya. Itu yang paling sering pada pasien. Terus yang berikutnya ada demam sumber-sumber. Demamnya nggak begitu tinggi, cuman dia demamnya kayak ngerasa keringat dingin, terus habis itu kayak nggak enak, nggak fit badannya. Demam malam hari, demam keringat dingin gitu. Terus habis itu berat badan turun drastis atau turun tanpa sebab. Teman-teman nggak diet tapi turun, biasanya stabil, biasanya naik bahkan, tapi ini turun. Teman-teman ada riwayat, mungkin pernah dengar teman-teman di tempat kerja, di keluarga, tetangga, atau bahkan sekolah, ada yang terkena TB. Kalau teman-teman pernah dengar itu, teman-teman berarti berisiko tertular. Kenapa? Karena satu pasien TB itu bisa menular ke 15 teman-temannya. Ini pada orang dewasa ya teman-teman, yang udah aku sebutin sebelumnya tadi. Pada anak-anak itu sedikit beda. Yang pertama itu demam tanpa sebab, ya sama sih. Terus ada pembengkakan kelenjar getah bening. Di mana? Di leher ya, misalnya di sekitar telinga. Terus di ketiak, di selangkangan. Itu juga sering. Jadi kalau kita bisa curiga kalau anak itu kok ada bengkak-bengkak di sekitar kelenjar getah bening paling sering tadi, tapi disertai dengan batuk yang kronik, batuk lama, lebih dari seminggu, lebih dari 2 minggu. Terus habis itu ada pembengkakan sendi ya, gelinu di bagian tulang-tulang sendi. Terus ada juga mantok tes, ini bahasa medis, mantok tes sama tes ronsennya itu mengarah ke TB. Terus habis itu ada berat badan turun drastis atau gizinya buruk. Itu patut diwaspadai anak-anak yang bisa kita curigai mungkin terkena TB. Tapi nggak selalu. Ini adalah scoring yang dipakai sama nakes, sama dokter terkhususnya, untuk kita bisa memilah atau memudahkan anak-anak apakah itu dia potensi atau terduga TBC atau bukan. Maka kita pakai scoring ini. Cuman aku sharing aja ke teman-teman supaya lebih paham. Kapan sih teman-teman terdiagnosis pasti kena TBC? Misal kalian punya gejala tadi yang udah kita sebutin,
Terus kapan kalian dikatakan fix terdiagnosis TBC? Jadi alurnya ada dua teman-teman sekalian. Yang pertama itu terdiagnosis bakteriologis, yang kedua TB terkonfirmasi klinis. Ada bakteriologis, ada klinis, bakteriologis, ada klinis. Kita akan bahas yang pertama, yaitu bakteriologis. Jadi teman-teman udah ada gejala apa segala macam yang tadi mengarah ke TB, terus pas dicek TCM, sputum, hasilnya positif TBC, maka teman-teman terdiagnosis secara bakteriologis. Yang kedua secara klinis. Jadi teman-teman dicek lab ya, walaupun hasilnya negatif, bukan TBC, di TCM, di sputum hasilnya negatif, tapi klinisnya, gejalanya, tandanya itu menunjukkan gejala-gejala kok mirip ya kayak pasien TB, maka dokter akan mendiagnosis tetap dia adalah pasien TBC. Maka baik yang pertama maupun yang kedua tetap lakukan pengobatan yang sama, obat TBC atau OAT, dan juga dalam durasi yang sama. Jika ada teman-teman misalnya yang nanya, hasilnya negatif dok, cek labku, cek TCM negatif, kok aku tetap diobati TBC? Nah ini tadi, karena terdiagnosis ada dua, salah satunya adalah klinis. Di sini jangan overthinking ya, dok aku ada gejala-gejala tadi, jadi aku TBC enggak. Yang memastikan TBC atau enggak itu harus diperiksa ke dokter, ada alatnya khusus. Jadi teman-teman jangan self-diagnose. Nah, kita akan bahas kenapa sih bisa kena TBC. Tentu yang pertama adalah ketularan. Ketularan ada dua macam. Pertama tuh apes. Yang kedua tuh memang menyepelekan. Apes, mungkin teman-teman udah pakai masker ya, udah pakai cuci tangan, menjaga diri dengan baik, menjaga jarak dengan pasien TBC. Pokoknya higiennya udah bagus banget. Cuman apes aja, tiba-tiba ketular dengan cara yang nggak kita tahu. Kayak temanku dulu sama, pas aku koas, pas pendidikan dokter tuh, ada temanku perempuan, dia masuk stase paru, habis itu selesai stase paru, dia padahal udah pakai masker, menjaga jarak, terus habis itu cuci tangan segala macam, udah bagus banget APD-nya. Cuman pas dites kok batuk dikit, dites ya, cek TCM hasilnya positif. Itu aku lemes, kasihan banget aku sama dia. Akhirnya dia pengobatan selama 6 bulan. Terus teman-temannya tahu kan, ya itu namanya juga musibah ya, kita nggak tahu. Itulah risiko menjadi nakes teman-teman. Itu adalah apes, contoh apes. Yang kedua karena menyepelekan. Yang menyepelekan kayaknya enggak deh, kayak gini deh. Terus habis itu ke tempat keramaian, nggak pakai masker segala macam. Nah ini berarti kalau kita amati teman-teman, jadi TBC itu penularannya bisa kita cegah dengan higien diri atau kebersihan diri yang baik, pakai APD. Salah satunya tadi pakai masker, pakai hand sanitizer kemana-mana. Terus habis itu kalau ke tempat-tempat umum, contohnya apa? Stasiun, masjid, ke tempat-tempat ramai, pasar malam, pasar, habis itu ke kumpul-kumpul satu ruangan ramai. Kalau orang yang paham tentang kebersihan diri, tentang TBC, itu pasti akan punya masker, akan pakai masker. Itu yang membedakan kita mungkin teman-teman yang sama yang belum tahu ya. Kita harus pakai masker untuk mencegah penularan TBC yang nggak kita tahu. Terus sebab yang kedua, yaitu kita tinggal di tempat komunitas, tempat rame dengan kebersihan yang buruk. Contohnya, aku mohon maaf banget, lebih sering melihat itu pada saat periksa, yaitu pasien-pasien yang dia itu adalah di pondok pesantren. Ini mohon maaf banget, emang kebanyakan memang seperti itu. Aku mengobati juga sama, aku tanya, apakah kamu pondok dek? Iya di pondok gitu, ternyata ini terkena TBC. Nggak selalu ya, nggak selalu TBC itu orang pondok, enggak. Ini adalah penyebab pendukung yang bisa mempercepat. Aku tadi bilang, tempat komunitas rame yang kebersihan dirinya buruk. Jadi kuncinya itu ada di higien diri, kebersihan diri. Nggak cuma pondok, ada juga penjara, ada juga masjid, ada juga asrama, kos-kosan yang higiennya sangat buruk. Ada juga tempat-tempat rame, wisma, segala macam, atau rumah susun yang higiennya itu sangat buruk teman-teman. Kebersihan buruk bisa kita lihat bagaimana dia sering mandi apa enggak, bagaimana dia mencuci tangan apa enggak sebelum, setelah makan, setelah main, terus menjaga pakaiannya bersih apa enggak, bagaimana mencucinya. Kita lihat aja, paling gampang tuh 2 indikator. Kita lihat kamarnya deh, kamarnya bersih enggak. Teman-teman kalian mungkin yang kos ya, yang cowok biasanya tuh kamarnya berantakan banget, nggak ada ventilasinya, itu menjadi faktor risiko TBC. Kita cek kamarnya. Yang kedua, kamar mandinya berantakan apa enggak, kotor apa enggak. Pernah aku lihat temanku yang higien dirinya itu sangat buruk, aku ke WC-nya itu kebelet, jadi nggak kebelet, bayangin. Jadi teman-teman, tipsnya adalah kalau teman-teman memilih kos-kosan, memilih kontrakan, usahakan ventilasinya, sirkulasi udaranya yang bagus. Ini kita menunjukkan bahwa kita bisa melihat seseorang, indikator kebersihannya dari 2 hal tadi, bagaimana kamar dia dan bagaimana toiletnya. Terus sebab yang ketiga, ini adalah sebab-sebab lain, contohnya adalah terkena HIV/AIDS atau rutin minum obat
kompromis atau obat-obatan yang menekan sistem imun. Terus berikutnya pasien diabetes. Terus berikutnya pasien dengan gizi buruk. Ini lebih mudah terkena tuberkulosis walaupun biasanya itu prevalensinya lebih jarang. Kita akan masuk ke inti, yaitu penanganan yang dilakukan kalau teman-teman sedang berobat TB. Tentu, teman-teman harus menjaga kebersihan diri. Ini dulu. Daripada fokus ke obat, fokus ke apa lagi? Fokus ke herbal apa segala macam, tapi kebersihan dirinya masih nol. Percuma. Teman-teman harus ubah habit. Harus punya kebersihan yang bagus. Kebersihan ini nggak berhubungan sama ekonomi, teman-teman. Jadi, banyak pasien ngira, kita dari semua ngira juga, bahwa semakin kaya orang, semakin bersih. Enggak. Kebersihan itu nggak berbanding lurus dengan status ekonomi. Banyak loh teman-teman kita yang aku pernah lihat, aku pernah ke Jogja. Di sana itu banyak pasien yang menengah, bahkan ekonomi rendah, tapi orangnya bersih banget. Rumahnya itu bersih, tertata, rapih ya. Kamar mandinya bersih ya. Itu adalah menunjukkan tidak berhubungan sama ekonomi. Banyak juga orang-orang kaya yang dia kotor, nggak bisa hidup bersih. Jadi nggak ada hubungannya. Minimal kalau kita nggak punya rezeki, maka kita menjadi orang bersih. Kalau teman-teman udah ada gejala yang tadi kita sebutin di awal, terus apa yang harus dilakukan? Aku harus kemana dong? Yang harus dilakukan adalah periksa ke puskesmas atau ke Vaskes 1 BPJS, teman-teman. Kalau di kartu itu ada Vaskes 1-nya di mana? Ke situ, terus minta cek. Nggak minta sih, maksudnya periksa dulu lah. Terus habis itu kenapa nggak dicek TCM? Misalnya harusnya dicek TCM kan. Nah kok nggak dicek, tanya, kenapa saya nggak dicek tuberkulosis gitu. Nah seharusnya dicek, dan ini gratis di cover BPJS, nggak membayar. Kalau ada yang bayar sudah dipastikan itu pasti pungli. Buat teman-teman yang sedang masa pengobatan yang sangat luar biasa, aku salut sama teman-teman TBC karena minumnya itu tiap hari, teman-teman. Bayangin sampai 6 bulan tiap hari minum. Yang aku pengen sampaikan adalah jangan pernah berhenti minum obat, harus rutin konsisten tiap hari, maka teman-teman bakal dapetin efek yang sangat optimal nanti di akhir. Kalaupun di awal, di tengah-tengah TCM-nya negatif, nggak ada gejala, tetap harus diminum konsisten, harus kontrol rutin, manut ke perawat dan dokter puskesmasnya, dokter paru di rumah sakitnya, harus tetap minum. Kenapa? Karena bisa jadi tinggal 15%, tinggal 10% lagi. Kalau teman-teman stop obat, putus obat, maka bakal fatal. Maksudnya adalah percuma teman-teman udah mulai dari lama, tapi harus mulai dari nol lagi. Maka teman-teman hilang, yang udah 90% hampir kelar, tiba-tiba hangus karena skip obat dan menjadi putus obat. Tetap semangat ya. Kemudian yang keempat, buat teman-teman yang sedang berjuang TBC, yaitu makan makanan tinggi protein. Dari mana? Dari dada ayam. Ayam ya, murah, ayam terjangkau kan. Nggak harus sapi, nggak harus kambing. Ikan, telur, dari kacang-kacangan, dari tempe, tahu. Makan makanan tinggi protein, kalau bisa tiap hari. Yang nggak tiap hari juga sih. Paling sering itu adalah protein tinggi. Dok, saya TBC susah makannya, makanan nggak nafsu. Nah ini tantangannya tuh di sini. Teman-teman makan makanan yang disuka. Toh kalau memang nggak bisa makanan tinggi protein, makan yang banyak. Kenapa? Karena kuman TBC, Mycobacterium tuberculosis tadi, mereka tuh habisin energi kita. Makanya kita jadi kurus. Jadi harus makan yang banyak. Sekalipun kita nggak nafsu, harus tetap ada yang masuk. Terus penanganan berikutnya yang bisa kita lakukan di rumah buat teman-teman yang berjuang TBC adalah makan makanan tinggi antioksidan dari buah-buahan maupun dari sayur-sayuran. Contohnya dari buah kayak jambu, kayak jeruk, kayak stroberi, terus ada pepaya dan mangga. Belilah setiap berapa hari gitu, minum, makan rutin. Ini bukan penanganan utama, ini adalah faktor pendukung supaya pemulihan jauh lebih cepat. Terus dari sayur-sayuran, contohnya kayak bayam, yang bagus banget. Yang bagus banget adalah bawang putih mentah. Itu bagus buat teman-teman yang sedang berjuang TBC, kaya sekali antioksidan. Terus ada juga bayam, tomat, dan juga brokoli. Banyak makan makanan sayuran. Yang perlu diperhatikan adalah jangan digoreng. Kalau digoreng berubah bukan kaya antioksidan tadi maupun yang tinggi protein ya, jangan pernah digoreng. Nanti akan berubah menjadi tinggi lemak, bukan tinggi antioksidan atau tinggi protein. Oke, seperti itu teman-teman yang bisa aku share. Ini adalah pengalamanku dapat dari pasien di poli, diperiksa pada saat aku pendidikan. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Jangan takut ya, karena udah ada panduannya, udah diedukasi dengan baik, ada obatnya dan bisa sembuh. Buat teman-teman jangan pernah merasa takut, khawatir, atau yang udah minum obat putus asa, jangan. Ini kita punya komunitasnya, ada teman-temannya. Tetap semangat dan tetap optimis buat sembuh, karena sebagian besar juga sembuh ya. Gitu aja dari aku, sampai jumpa di konten berikutnya. See ya.